Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas terkait journaling. Aku tuh udah sering banget journaling ya guys. Ini biasanya aku lakukan tuh ketika aku memang lagi butuh. Tapi sebenarnya ini bermula dari tuh kelas 11 SMA. Waktu kelas 11 SMA itu aku tuh di YouTube ada kayak efek dari journaling setiap hari. Video itu aku tonton sampai akhir. Terus video terkait mbak itu tuh ada lagi gitu. Akhirnya aku tonton tuh. Awalnya tuh aku nggak percaya kayak beneran ya kejadian. Tapi si mbaknya itu bikin kontennya tuh kayak bener-bener yang asli. Dia cerita kalau setiap kali dia bikin journaling dan apa namanya manifestasi itu lupain aja, habis itu udah jalanin, let it go aja gitu, jalanin hari-harinya, tapi nanti nggak sengaja itu tuh bakal realisasi. Dan aku tuh ikutin waktu itu kelas 11. Tapi unfortunately buku teks yang kecil itu aku nggak tahu ada di mana. Aku cari-cari di rumah Uti nggak ada, di rumahku sendiri nggak ada, kan di kamar kos sekarang yang ini juga nggak ada. Itu tuh di dalamnya apa, bukunya tuh kayak gini, sekecil ini, gini doang, terus setebal ini. Nah di dalamnya itu aku selalu berulang-ulang manifestasi ketika aku kuliah. Nah aku inget ya, alhamdulillah hari ini, jadi di atasnya itu 3 paragraf atau 4 paragraf bilang alhamdulillah hari ini bisa ngopi, bisa meditasi, bisa journaling. Alhamdulillah hari ini aku sehat, keluargaku bahagia, teman-temanku baik-baik. Terus baru itu sesuai realita kan yang di atas. Terus baru bawahnya kayak alhamdulillah akhirnya keterima UPI jurusan PGSD jalur SNBT tahun 2024. Alhamdulillah aku bisa jadi putra-putri UPI Purwakarta. Pokoknya aku tuh selalu paling journaling gitu. Dan itu tuh kan waktu SMA, waktu kelas 12 kalau nggak salah. Jadi tuh aku masuk kuliah, semua manifestasi yang aku tulis di buku itu benar-benar terrealisasi guys. Jadi sampai saat ini aku masih journaling. Tapi ada 2 tipe yang aku pakai. Pertama, journaling gratitude journal, bersyukur dengan apa yang udah aku dapat. Misal, alhamdulillah akhirnya aku keterima ngajar di sini. Alhamdulillah aku akhirnya bisa punya penghasilan segini tiap bulan. Alhamdulillah akhirnya aku keterima beasiswa. Alhamdulillah pokoknya setiap semua yang terjadi di hidup aku tulis di gratitude journal itu sesuai dengan realita. Terus di bawahnya itu ada kayak alhamdulillah dapat iPhone. Tapi itu tuh belum. Jadi seolah-olah udah terlaksana, seolah-olah udah dapat. Gratitude journal itu dalam satu lembar, di atasnya itu alhamdulillahnya benar, di bawahnya tuh alhamdulillahnya tuh angan-angan kita. Contoh, alhamdulillah aku bisa punya iPhone, alhamdulillah aku bisa punya motor sendiri, alhamdulillah aku punya pekerjaan remote, alhamdulillah aku bisa nerbitin buku. Itu tuh hal-hal yang belum terrealisasi, ternyata Allah kasih gitu. Tapi ternyata itu tuh emang ngefek banget, dan pelan-pelan Allah kasih bener-bener yang manifestasi itu real. Dan aku tuh ada 2 tipe journaling kan, jadi gratitude journal, law of attraction, sama journaling self talk journal. Itu tuh emang kayak journal yang buat diri kita sendiri. Ada bukunya ini, self talk journal. Ini tuh kayak pertanyaan, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang pernah menyakitimu, apa yang membuatmu merasa tenang, terus kata-kata yang ingin kamu dengar. Tuh kayak ngomong sama diri sendiri. Ini tuh ada berapa ya? Ada banyak halamannya guys. Dan aku tuh selalu challenge ke diri aku sendiri untuk bisa konsisten isi ini. Walaupun kemarin ada bolong-bolongnya sih, tapi semakin aku rajin journaling, semakin aku semangat buat isi journaling tuh kayak benang kusut di kepala aku tuh hilang gitu loh. Ini self talk journaling, terus gratitude journaling, sama law of attraction. Jadi itu tuh aku repeat, aku ulang-ulang tiap hari. Tapi ada juga hari-hari dimana aku nggak isi ketika aku memang lagi sibuk. Tapi kalau misalnya aku bisa, pasti aku isi gratitude journal, law of attraction, sama self talk journal. Efeknya apa? Jadi bikin aku kayak mindful, optimis, semangat, positif, ya hilang gitu loh lelahnya. Itu sih yang ngefek banget di aku ya. Orang-orang mungkin nggak tahu ya kenapa Zulfa selalu ceria, positif, kenapa Zulfa selalu optimis, kenapa Zulfa selalu semangat tiap harinya, kenapa Zulfa selalu cheerful. Ya karena itu habit aku yang aku bangun dari SMA, dari kelas 2 SMA literally. Selalu menuliskan apa yang aku pengen. Misalnya, alhamdulillah akhirnya aku punya 100 orang kenalan dari PN ternama. Aku punya kenalan dari Jogja, UGM, UI, ITB. Alhamdulillah akhirnya aku bisa keterima di 4 magang ternama. Itu semua aku tulis, gak aku pernah baca-baca lagi. Kayak ya udah let it flow aja. Nanti juga lama-lama ketika kita usahakan, ketika kita selalu improve diri kita, improve CV, improve portofolio, confidence sama apa yang kita lakukan, itu lama-lama tuh semua yang kita tulis bakal juga menghampiri kita tahu. Jadi kayak apa ya,
journaling, menulis sama apa yang kita tulis, sama apa yang kita mau, dan goals kita ditulisin itu supaya bawah sadar kita itu bisa bersiap ketika mimpi itu udah datang ke kita. Bener deh kata aku, ngefek banget nulis semua goals dan impian kita tiap hari. Pertama, bikin kita jadi optimis. Kedua, bikin kita jadi semangat. Ketiga, semangat improve ya. Ketiga, bikin kita jadi kayak semakin dekat dengan impian tersebut, semakin dekat, jadi hilang kata mustahil, hilang kata nggak mungkin, hilang kata susah tuh hilang, jadi kayak ngerasa makin dekat aja, ngerasa mimpi itu jadi milik kita sepenuhnya. Menurut aku, cobain deh manifestasi, konsisten nulis tiap hari mimpi kita secara berulang. Insya Allah itu bakalan manjur guys, bakalan lebih dekat lah kita dengan impian kita, lebih dekat kita dengan goals kita. Mantap. Selain bikin mindful, bikin happy, bikin optimis, bikin positif, bikin ngerasa confidence, percaya diri, journaling juga ngerasa bikin kita jadi aware terhadap diri kita. Kita jadi ngeh ketika kita lagi lelah, burnout, stress, overwhelm, bingung, itu tuh kita langsung ngeh. Kenapa? Karena kita sering banget journaling, sering ngomong sama diri kita. Jadi kita tuh ketika kita lagi nggak fokus, lagi sulit konsentrasi, lagi sering ke distraksi, kita tuh oh gue lagi burnout nih, butuh kayaknya 2 hari atau 3 hari standby di dalam kos tanpa keluar. Oh gue lagi kurang percaya diri nih, butuh kayaknya pulang dulu ke rumah untuk nge-recharge energi gue. Nah, lu bakal terus ngeh sama diri lu lagi kenapa, karena lu sering banget self-talk journaling, karena lu sering banget menulis perasaan-perasaan yang menumpuk, pikiran-pikiran yang berkecamuk. Karena lu sering nulis, jadi lu ngeh tanpa orang lain harus notice dulu. Tanpa orang lain harus, Zul kayaknya lu lagi stres ya, Zul kayaknya lu lagi burnout ya. Tanpa orang lain mention, kamu bakalan ngeh sendiri diri kamu kenapa. Karena diri kamu bakal mengenal, tahulah sinyal-sinyal lagi kelelahan mental tuh pasti bakal sadar. Juga gitu, karena sering nulis, sering ngomong sama diri sendiri, karena sering menumpahkan semua keresahan di buku, orang lain harus mention, aku tuh ngeh diri aku butuh istirahat, aku tuh ngeh diri aku butuh diam di kamar. Jadi menurut aku journaling itu bagus banget deh dibain, dijadiin habit, kayak bikin kita jadi mindfulness, apalagi di dunia yang serba cepat, butuh banget journaling. Udah cukup dari aku untuk hari ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.